Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjalani sebagian dari aktivitas yang kita awali di pagi hari kita ini. Dan Masya Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah menjalankan beraktivitas pagi hari ini, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita, dimudahkan urusan perkara-perkara kehidupan kita, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang yang baik, maka Nabi SAW menyampaikan yufaqihu fiddin. Ya, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami perkara-perkara kehidupannya. Ya, siapapun yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baiknya menurut Allah, Pak. Kalau se-Jakarta kita orang menganggap kita baik, ya, tapi di Bekasi belum tentu orang menganggap kita baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan antum orang baik, ya, maka semuka bumi, ya, bahkan penduduk langit pun akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang baik. Ya, jadi kita ini baiknya menurut siapa dulu? Kalau baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala, maka definisi kebaikan itu sudah syumul, sudah menyeluruh, menghiasi kehidupan kita. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali, ya, pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab hadis yang ini berisi peringatan sekaligus pengingat bagi kita semua untuk bagaimana menjalani kehidupan kita ini sesuai panduan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikumpulkan riwayat-riwayatnya itu oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, termasuk di antaranya kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka kita melanjutkan kembali dari hadis yang sebelumnya, di mana di sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang keempat, masih dalam pembahasan tentang bab ikhlas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana menyampaikan la hijrata ba'dal fath, ya, tidak ada lagi hijrah setelah fath, ya, pembukaan atau penaklukan kota Mekah. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis selanjutnya tentang hadis pahala orang-orang yang uzur ketika berjihad. Ya, tapi orang yang ingin berniat berjihad, ya, tapi terhalangi uzur, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma,
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Yang nanti dalam riwayat lain disebutkan ini sedang dalam peristiwa perang Tabuk pada tahun 5 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan menempuh suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan melewati lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad, kecuali mereka bersama kalian, hanya saja yang menghalangi mereka adalah sakit, ya. Dan dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, dalam riwayat lain, kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam mendapatkan pahala. Disampaikan juga dalam teks Imam Bukhari yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala raja'na min ghazwatit Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami kembali dari perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'aban wala wadiyan. Sungguhnya ada suatu kaum yang kami tinggalkan di Madinah, yang tidaklah kita berjalan melewati celah bukit atau lembah kecuali mereka bersama kita. Tapi yang menghalangi mereka adalah udzur. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa ketika kita masuki sebuah hadis yang baru, kita akan mengulas sedikit tentang perawi, ya, siapa seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ini penting bagi kita untuk kemudian kita memahami setiap sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu kepada kita, sehingga hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian diriwayatkan lagi sampai kemudian dikumpulkan oleh para ulama, sehingga bisa kita ketahui, bisa kita dengar hadis-hadis Nabi SAW itu sampai kepada kita. Baik. Maka dalam hadis ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayahnya ini namanya Abdullah bin Haram, makanya disebutnya Jabir bin Abdullah. Ya, Abdullah ini Abdullah bin Haram. Ini ayahnya Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram ini meninggalnya di perang Uhud. Ya, jadi ketika Jabir ini ikut perang Uhud, ya, ingin ikut perang Badar, sama ayahnya ini dilarang. Ya, nggak diperkenankan. Kenapa? Karena Jabir ini punya adik perempuannya itu ada 9. Ya, jadi ayahnya ini masya Allah, dia menikah kemudian memiliki anak itu ada 9, dan Jabir ini anak yang paling tua, sisanya itu perempuan. Maka ketika Jabir ingin ikut perang Badar, dilarang sama ayahnya. Kenapa? Karena engkau masih memiliki tanggungan adik-adikmu, ya. Maka nggak jadi perang. Begitu ingin perang Uhud, ya, maka Jabir juga ingin pergi ke medan Uhud, dan ternyata dilarang juga oleh ayahnya. Kenapa? Karena Jabir tadi masih memiliki tanggungan adik tadi, ya. Maka Jabir pun tidak jadi, ya, mengurungkan niatnya untuk kemudian ikut bersama dengan para sahabat yang lain datang ke peristiwa perang Uhud. Tapi berbeda dengan ayahnya, di mana ayahnya Abdullah bin Haram ini juga ingin, ya,
ingin ikut ke medan Uhud. Hanya saja Abdullah bin Haram ini seorang yang dia ini sosok yang taat, ya, bahkan dia ini rela mengorbankan jiwa raganya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi secara usia ini sudah tua, ya, sudah tua. Dan Abdullah bin Haram juga meninggalkan banyak anak dia. Kalau tadi Jabir bin Abdillah itu golongannya masih saudara, artinya adik-adik perempuannya. Sedangkan Abdullah bin Haram ini konteksnya adalah ayah dan anak. Sehingga ketika Abdullah bin Haram ini ingin ikut perang Uhud, maka banyak pertentangan di dalam keluarganya. Ini banyak keluarganya ini yang tidak setuju karena engkau sudah tua, meninggalkan banyak anak dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, ya, Jabir itu ditolak oleh ayahnya untuk perang Uhud, malah ayahnya yang berangkat, yaitu Abdullah bin Haram. Maka Abdullah bin Haram ini berkatakan kepada si Jabir, Jabir, ya, kau adalah anak yang paling ayah harapkan dan ayah ini masih punya hutang, kata Abdullah bin Haram. Maka tolong dibayar, ya, hutang ayah ini, karena rasanya besok ayah adalah orang yang pertama kali mati syahid di medan Uhud. Dan ini disampaikan oleh Abdullah bin Haram kepada Jabir bin Abdillah sebelum berangkat ke medan Uhud. Ya, maka begitu besok harinya terjadi kecamuk perang Uhud, maka Abdullah bin Haram adalah sahabat Nabi SAW yang pertama nanti mati syahid di Uhud, seperti yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Begitu juga nanti dia punya seorang sahabat yang luar biasa namanya Amr bin Jamuh. Tapi ala kulli hal, ya, bahwa Jabir bin Abdillah ini akhirnya tidak diizinkan oleh ayahnya ini untuk ikut berperang. Maka Jabir bin Abdillah tinggal di dalam rumah, ya, untuk kemudian mengayomi, mendidik, sekaligus menjaga adik-adiknya, ya. Maka ketika ayahnya wafat, Abdullah bin Haram ini wafat di medan Uhud, maka Jabir menjalankan wasiat ayahnya untuk menjaga adik-adiknya. Kemudian Jabir menikah dengan seorang wanita yang tidak muda, ya, tapi sudah janda. Maka ketika menikah itu Nabi SAW itu bertanya kepada Jabir, ya Jabir, atazawajta? Wahai Jabir, apakah engkau menikah? Ya, tidakkah engkau menikah? Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Maka Nabi SAW itu mengatakan lagi, "Bikron am syaiban?" Ya, apakah kau menikahi gadis atau janda? Maka Jabir mengatakan, "Bal syaiban." Ya, aku menikahi janda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW itu berkata, "Hal tazawwajta bikron?" Mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Ya, yang kau bisa mencandainya dan dia juga bisa membercandaimu. Ya, ini ketika menikah dengan gadis. Tula'ibuha wa tula'ibuka, dan kau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Ini Nabi SAW ingin menjelaskan tentang faedah ketika kita itu menikahi seorang gadis, Pak. Ya, jadi gadis itu, ya, seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika dia mudah, ya, untuk kita itu bisa bermain-main dengannya, bisa bercanda dengannya dan sebagainya. Berbeda ketika Nabi SAW itu berkata tentang orang-orang yang dia itu menikahi seorang janda, ya, dia dari segi pengalaman pun sudah berbeda. Maka Jabir bercerita, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya saudari-saudari perempuan yang mereka ini ada 9 orang. Dan bapak saya berpesan, ya, untuk menjaga mereka. Maka saya tidak ingin ketika menikah dengan seorang gadis, maka khawatir ketika nanti istri yang saya nikahi ini, ya, tidak bisa menjaga adik-adikku, kan repot, Pak. Ya, kita diminta untuk menjaga adik-adik perempuan, sementara kita juga harus menikah dengan seorang gadis yang dari segi tuntutan, segi perhatian dan sebagainya pun sama, sebagaimana kita harus mencurahkan itu kepada saudari-saudari perempuannya." Ya, maka Jabir bin Abdillah mengadukan cerita ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Jabir mengatakan, ya, aku tidak menikahi dengan seorang gadis, ya, karena aku memiliki adik-adik perempuan yang ada 9. Maka Jabir pun menikah dengan seorang janda untuk membantu, mengawasi, menjaga, ya, serta mendidik saudari-saudari perempuannya. Ya, ini Masya Allah merupakan sebuah faedah yang luar biasa.
di mana Jabir bin Abdullah benar-benar berbakti kepada ayahnya dengan menjalankan wasiatnya sampai dia rela menikah dengan seorang janda yang seharusnya dia bisa memilih untuk menikah dengan seorang gadis, ya, tapi dia memilih janda demi untuk memperhatikan saudari-saudari perempuannya, demi memperhatikan keadaan kondisi dari saudari-saudari perempuannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ini merupakan dalil, ya, ini merupakan dalil bagaimana para sahabat dulu memperhatikan saudari-saudari perempuan mereka. Kita tahu bahwa kondisi perempuan sebelum Islam itu datang, maka mereka itu merupakan sebuah bagian dari organisme masyarakat yang sangat terbelakang. Ya, ketika ada seorang suami istri pasangan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, maka mereka bersedih menjadikan anak perempuan ini sebagai bahan cacian, sebagai bahan untuk mengeluh dan mengadukan rasa kesalnya, ya, kepada Sang Pencipta pada waktu itu. Ya, di mana mereka itu sangat kesal ketika dihadiahi seorang anak perempuan. Maka ketika para sahabat Islam datang, maka Islam itu menaikkan derajat seorang perempuan, ya, mendudukkan seorang perempuan itu di tempat yang tinggi yang tidak ditempatkan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Di mana seorang perempuan itu zaman dahulu jangankan dapat warisan, Pak. Ya, mereka buru-buru dapat warisan. Uang kehidupannya aja sudah seperti budak, ya, yang tidak diharapkan. Jadi ketika mereka itu dihadiahkan seorang perempuan, mereka bersedih karena anak perempuan itu biasanya tidak bisa ikut berperang. Padahal zaman dahulu, ya, masyarakat itu untuk menjaga konsistensi mereka di dalam sebuah masyarakat adalah dengan cara berperang, dengan kekuatan, ya, dan itu tidak dimiliki oleh perempuan. Maka ketika Islam datang, ya, Islam kemudian mendudukkan mereka di posisi yang tinggi, dan salah satunya Islam itu menghadiahkan kepada perempuan itu untuk mendapatkan warisan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lidzakari mislu hadzil unsayain, ya, bahwa satu orang laki-laki itu setara dengan dua perempuan, ya, dari pembagian waris. Ini sudah adil, di mana perempuan itu mendapatkan satu jatah bagian dan laki-laki mendapatkan dua jatah. Ini sudah adil. Ya, hari ini perempuannya malah justru mau minta lagi karena kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mendapatkan warisan pun laki-laki dapat dua, perempuan pun juga dapat dua. Kan aneh. Padahal dulu itu perempuan gak dapat. Perempuan gak dapat bagian. Nah, Islam datang, kemudian Islam itu memberikan kepada perempuan itu satu jatah. Ini sudah merupakan sesuatu yang adil. Wong teks Qur'ani kok. Ya. Dia tidak mungkin salah dan terus paten, ya, hukum seperti ini sampai akhir zaman nanti. Maka aneh ketika perempuan hari ini meminta sama rata antara dia dengan laki-laki. Berbeda, ya, karena ketika perempuan itu mendapatkan warisan, ya, maka perempuan itu akan menjadikan harta itu sebagai miliknya saja, dan laki-laki tidak berhak untuk ngotak-ngatik harta ini. Ya, karena hartanya perempuan. Berbeda dengan laki-laki. Maka ketika laki-laki itu mendapatkan warisan, maka di dalam harta itu ada hak saudari perempuannya, ada hak ibunya, ada hak ini, ada hak ini, ada hak ini, dan sebagainya. Bahkan ada hak istri juga yang harus diberikan. Ya, maka ketika laki-laki itu didapatkan dua kali jatah, maka di dalam dua harta itu ada harta atau ada hak-hak yang lain yang harus dia tunaikan, ya, yang ada di dalam harta seorang laki-laki yang mendapatkan warisan tadi, ya. Maka ini merupakan dalil, ya, tadi untuk para sahabat ketika mereka itu memperhatikan saudari-saudari perempuan mereka. Ya, bahwa kita laki-laki kadang kalau sudah menikah itu sibuk dengan istri, disibukkan dengan keluarga, disibukkan dengan anak-anak, dan kita lupa kalau kita ini punya adik perempuan, ya, kita punya kakak perempuan yang harus kita perhatikan. Lihatlah bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memperhatikan kepada para saudari-saudari perempuannya. Bahkan dia merelakan kebahagiaan kehidupannya yang harus menikah dengan seorang gadis, tapi justru dia menikah dengan seorang janda hanya karena ingin menjaga adik-adik perempuannya itu agar kemudian mereka ini tidak terbengkalai hanya atas nama bakti kepada orang tua.
Ya, maka ini merupakan kepada kita nih para laki-laki, walaupun sudah punya keluarga sendiri, tapi jangan lupa untuk telepon adik kita, ya telepon adik perempuan, telepon kakak perempuan kita, untuk kemudian mengunjungi mereka, bertanya tentang kabar mereka dan sebagainya, agar kemudian mereka itu tetap dalam koridor kita sebagai seorang laki-laki yang menggantikan peran ayah ketika ayah sudah tiada. Ya, maka anehnya hari ini ketika dalam satu susunan keluarga ayahnya sudah meninggal, ya kemudian ibunya bahkan sudah meninggal, yang terjadi adalah saudara-saudaranya, artinya anak-anaknya ini tidak memiliki kekerabatan yang cukup kuat untuk kemudian menopang satu sama lainnya untuk tetap bersama dalam kesadaran syariat yang kemudian membuat mereka ini sama-sama di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ada seorang anak yang satu mereka sibuk dengan keluarganya sampai tidak kemudian mengunjungi saudara yang lain, tidak saling kenal dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka ketika ini yang terjadi, salah satu dari mereka kemudian kekurangan, ya, maka mereka meminta-minta, mengemis, bahkan orang lain yang harus menanggung kehidupan mereka. Padahal ketika orang itu sudah meninggal, yang berhak ya untuk kemudian menopang kehidupan mereka itu adalah sanak kerabat yang mereka miliki. Yang dalam hal ini adalah pamannya atau mungkin saudara-saudaranya yang laki-laki dan sebagainya. Ya, maka ini merupakan peringatan bagi kita ya dari Jabir bin Abdullah. Walaupun kita sudah punya keluarga sendiri, tapi jangan pernah kita melupakan adik-adik perempuan kita. Ya, walaupun bahkan mereka sudah berkeluarga. Disebutkan para ulama bahwa ketika adik-adik perempuan kita ini bahkan sudah mempunyai suami, ya, kakak-kakak perempuan kita sudah mempunyai suami, tapi kita tidak tahu kondisi mereka dengan suami mereka seperti apa, ya, kondisi mereka dalam keluarga seperti apa. Maka peran kita ketika bertanya itu tentang kondisi mereka, tentang kabar mereka, itu menjadikan bahwa mereka itu tetap berada di dalam kebaikan kita, ya, setelah orang tua kita ini sudah tiada misalnya. Maka tentu ini masih sangat panjang ya kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang kehidupannya, memberikan kisah kepada kita. Tapi di antara riwayat-riwayat yang kemudian disebutkan oleh para ulama, ya di antara kisah yang kemudian istimewa lagi itu adalah ketika terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun 5 Hijriah, di mana para sahabat itu ketika itu terjadi peristiwa yang sangat lapar. Bahkan Nabi SAW itu perutnya itu kempis, ya sudah mengempis karena menahan lapar yang sudah sangat, ya. Bahkan maka ketika Jabir itu melihat Nabi SAW kelaparan, ya Jabir pun kemudian mendatangi Nabi SAW, ya, mendatangi Nabi, kemudian meminta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya. Ya, kita sudah tahu peristiwanya bahwa ketika datang ke rumahnya dia punya makanan, maka yang diundang itu adalah Nabi. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan jangan cuma saya, tapi ajak juga saudara-saudaramu yang lain. Dibilangnya Rasulullah, saya hanya memiliki makanan tidak banyak, hanya sedikit, dan itu hanya bisa menampung 1 atau 2 orang saja. Maka kata Nabi SAW, ajak saja. Maka dikasih tahu caranya oleh Nabi SAW untuk tidak membuat makanan itu terbuka, tapi ditutup, ya, sehingga orang yang mau mengambilnya itu harus ditutupi oleh tutupan makanan itu. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW dan para sahabat yang lain itu datang ke rumah Jabir, ya, maka betapa terkejutnya Jabir ketika mendapati bahwa ya makanan yang tadinya sedikit itu bisa mencukupi jumlah sahabat yang datang pada waktu itu, yang jumlah mereka itu sangat banyak. Ya, tentu ini merupakan sebuah karunia sekaligus mukjizat dari Nabi SAW untuk menumbuhkan, ya, atau mendatangkan rasa keyakinan kepada para sahabatnya ketika mereka bersama-sama. Ya, ketika mereka bersama-sama sedang dalam keadaan lapar, sedang dalam keadaan susah, maka mereka pun juga nanti akan bersama-sama ketika mereka sedang dalam keadaan lapang dan bahagia. Ya. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke dalam hadis di mana Nabi SAW dalam hal ini bersabda, inna bil madinati la rijalan,
masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Nabi SAW mengatakan bahwa sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan menempuh suatu perjalanan melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Ya, hanya saja mereka ini terhalang dari mengikuti kalian karena sakit yang mereka rasakan. Ya, dan dalam yang lain, dalam riwayat Bukhari, karena mereka ini memiliki udzur sehingga mereka ini tidak bisa ikut bersama kalian untuk ke medan perang. Para ulama menyampaikan bahwa seseorang dari faedah hadis ini yang biasa beramal soleh, kemudian karena ada suatu udzur sehingga mereka ini tidak bisa mengerjakan amal tersebut, maka tetap akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana hadis yang Nabi SAW sampaikan tadi. Dan menguatkan hadis ini, hadis yang kemudian disampaikan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Kalau seorang hamba itu sedang sakit atau dia itu sedang safar, maka dia ini akan ditulis pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika dia mukim dan sehat. Jadi kalau kita sedang mukim, kita terbiasa sholat berjamaah 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Kita terbiasa puasa sunnah, kita terbiasa sholat tahajud, kita biasa bersedekah bahkan. Kita bahkan terbiasa membantu orang lain, ya, maka ketika kita sedang safar atau sakit sehingga kita terhalang untuk menghalangi atau mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, maka kata para ulama, kita akan tetap dihitung amalan pahala kita sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika kita masih sehat dulu, ya. Jadi niat soleh dapat pahala seperti orang yang mengerjakan amalan soleh tersebut, ya, walaupun sekalipun dia tidak mengerjakan amalan tersebut karena sakit atau karena adanya udzur, ya. Dan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pentingnya untuk menjaga amal-amalan ibadah kita, amal-amal soleh kita, ya, agar tidak, ya, atau agar kemudian menjaga konsisten kita, istiqomah kita untuk melakukan suatu amalan, agar ketika kita nanti terhalang sebuah udzur, entah itu sakit, entah itu kita berpergian, entah udzur-udzur yang lain, maka tetap ditulis pahala kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dalam Riyadhus Shalihin ini, seorang apabila berniat hendak beramal soleh, ya, akan tapi ada sesuatu yang menghalanginya, maka tetap ditulis untuknya sebuah pahala, yaitu pahala apa yang ia niatkan. Adapun apabila terbiasa mengerjakan di saat tidak ada udzur, yakni ketika dia mampu, kemudian setelah itu dia melakukan, atau setelah itu dia memiliki udzur dan tidak mampu, maka ditulis pahalanya sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika mereka ini sedang dalam keadaan sehat, ya. Dan ini disebutkan tentang beberapa contoh tadi, ketika dia terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, begitu juga ketika dia melakukan sholat sunnah dan sebagainya, maka sama sebagaimana apa yang dia dapatkan ketika mereka sedang dalam kondisi yang sehat dan tidak terhalangi sebuah udzur apapun, ya. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang keempat dan kelima yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam pembahasan dari bab ikhlas, dari bab yang pertama. Kita masuki dalam hadis selanjutnya, hadis yang disampaikan oleh para sahabat, ya, di antaranya para sahabat yang bernama Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid al-Akhnas radhiyallahu anhu, bahwa Ma'an, ya, ayahnya Yazid dan kakeknya Al-Akhnas itu termasuk sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dia menuturkan bahwa karena Abu Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha, bahwa suatu ketika ayahku ini pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Jadi bersedekah ayahnya ini. Kemudian fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau mempercayakan uang itu kepada seseorang yang berada di masjid. Jadi untuk dibagi-bagikan, dia membawa uang kemudian dikasih kepada DKI masjidnya itu untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Faji'tu fa-akhadtuha fa-ataituhu biha. Maka ketika sedang bagi-bagi uang itu, maka aku mendatangi, ya, aku datang ke masjid, kemudian aku mengambil uang itu. Kemudian aku datang ke tempat ayahku dengan membawa uang dinar tersebut. Maka setelah melihatnya, maka ayahnya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya mengatakan, demi Allah, bukan kamu yang aku tuju. Artinya bukan kamu yang aku maksud untuk membagikan uang yang aku berikan di masjid tadi. Ya, maka kejadian ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian bersabda, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Ya. Nabi SAW bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan bahwa hadis yang disampaikan tadi, ya, ayahnya itu Yazid memasrahkan beberapa dinar itu kepada seseorang di masjid untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir. Maka datanglah, ya, anaknya yang bernama Ma'an dan mengambil uang tersebut. Yang bisa jadi orang tersebut tidak mengetahui bahwa Ma'an ini adalah anaknya Yazid, ya, atau orang tersebut memberikan sedekah kepada Ma'an karena Ma'an ini termasuk orang-orang yang berhak menerima sedekah. Maka kejadian tersebut didengar oleh Yazid ketika dia berkata kepada Ma'an bahwa aku tidak bermaksud untuk menyedekahkan ini kepadamu. Maka sabda Nabi SAW kepada Yazid, kepada ayahnya ini jelas bahwa engkau akan mendapatkan apa yang engkau niatkan, dan kepada Ma'an anaknya, engkau akan mendapatkan dari apa yang engkau ambil. Ya. Di antara faedah hadis yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya memberitahukan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah rezeki, yang rezeki itu kemudian kita sedekahkan ke masjid untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, maka itu lebih utama. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, ya, untuk kemudian memberitahu, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan hanya karena ingin membagikan kebahagiaan yang kita miliki kepada saudara kita. Kemudian para ulama yang lain mengatakan bahwa bolehnya mewakilkan pembagian sedekah, ya, terlebih ketika sedekah itu yang sifatnya sunnah, ya, karena di dalamnya terdapat sebuah penyembunyian amal agar orang lain ini tidak kemudian mengetahui dari amal yang kita sedekahkan. Misalnya ketika ada pembangunan masjid, maka ketika kita menyamarkan nama kita, ya, misalnya dengan nama hamba Allah, itu lebih baik kata para ulama dibandingkan ketika kita menunjukkan, menampakkan nama kita hanya karena kita ingin dikenal dan disebut-sebut namanya, ya. Dan banyak sekali faedah-faedah yang kemudian disampaikan oleh para ulama, ya. Di antaranya ketika bolehnya seorang ayah itu memberikan sedekah kepada anaknya, ya, artinya dalam hal ini adalah uang jajan, gitu, ya, agar anaknya ini kemudian merasa kecukupan. Dan hadis ini itu berkaitan dengan hadis setelahnya. Ini hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Disampaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu inni qad balagha bi minal waja' wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun
afatasaddaqu bi thulutsai mali, di mana Sa'd bin Abi Waqqas ya, itu mengatakan bahwa pada waktu itu karena Rasulullah SAW ya'uduni amma hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi, di mana Rasulullah SAW pernah suatu kali pada haji wada itu mengunjungiku ketika aku sedang merasakan sakit keras. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang menjelang kematiannya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang keras. Nah, ketika sedang sakit itu, maka Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad ya, untuk melihat kondisi yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kedatangan Nabi SAW itu dimanfaatkan oleh Sa'ad untuk kemudian berkonsultasi dengan Nabi SAW. Maka Sa'ad mengatakan, inni qad balagha bi minal waja' wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya banyak sekali harta. Ya, aku punya banyak sekali harta. Dan aku tidak memiliki lagi anak kecuali anak perempuan. Maka Sa'ad mengatakan, afatasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh untuk menyedekahkan 2/3 dari hartaku ya? Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian Sa'ad berkata lagi, afatasaddaqu bi thulutsai ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan jangan ya. Enggak, Nabi SAW Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah aku boleh bersedekah dengan setengahnya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian afatasaddaqu bi thuluts, apakah aku kemudian boleh bersedekah dengan sepertiganya? Maka Nabi SAW mengatakan wathulutsu kabirun wa thulutsu katsir. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya, innaka antadhar warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kau tinggalkan ahli warismu ya, anak cucumu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta. Ya, ini merupakan peringatan dari Nabi SAW kepada kita ya, untuk tidak meninggalkan kondisi anak atau ahli waris kita ya, anak cucu kita dalam kondisi yang kekurangan dan sebagainya. Ya, karena banyak dari kita yang kemudian memiliki harta banyak tapi justru royal kepada orang lain, tapi keluarga yang terdekatnya ini justru merasa kesulitan dan kelaparan. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis ini ingin menjelaskan ya, tentang pentingnya untuk kemudian kita ini bersedekah ya, mendahulukan kerabat saudara terdekat kita untuk mendapatkan apa yang kita miliki ya, apa yang kita miliki berupa harta itu, agar kemudian mereka ini bisa merasakan sekaligus mendapatkan ya, kecipratan dari harta yang kita miliki itu ya. Maka ya, ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya tadi tentang kisahnya Yazid, bahwa kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana di antara menjadi perantaranya kebaikan seorang kepada hari ini ada sebuah peristiwa atau fenomena bahwa orang ini rela untuk kemudian meminta-minta. Dan peristiwa minta-minta ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang tidak mampu. Karena kalau ini merupakan sebuah perilaku, ini merupakan sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka perilaku minta-minta itu bahkan juga ada di dalam orang-orang yang berharta, orang-orang kaya. Dia hartanya banyak, ini hartanya kata kaya melimpah ruah luar biasa, masya Allah, tapi mentalnya ini mental pengemis. Ya, bayangkan kalau itu ada di level yang besar. Bayangkan kalau itu ada di level yang besar, misalnya di sebuah negeri, ya, di sebuah negeri yang kaya, negeri yang besar, tapi karena umpamanya ya pemimpinnya ini bermental meminta-minta, maka yang terjadi adalah dia tidak akan pernah besar negeri itu. Bahkan negeri itu menjadi negeri yang tidak memiliki izzah, tidak memiliki kemuliaan dan harga diri. Ya, karena kenapa? Karena memiliki mentalnya itu mental pengemis. Ya, dan ini banyak ya dicontohkan oleh Nabi SAW
Ya di antaranya di zaman beliau ketika Nabi SAW itu suatu hari ditangi oleh anak-anak yang masih muda, Pak. Masih kecil, anak Madinah, masih muda, ya badannya masih sehat. Kemudian dia meminta-minta karena dia tidak memiliki makanan, dia tidak memiliki sesuatu yang biasa dia makan karena dia sangat lapar, maka dia meminta-minta. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, apakah kamu tidak memiliki makanan di rumah yang bisa untuk kamu jual, atau tidakkah kamu memiliki sesuatu di rumah yang bisa untuk kamu jual? Maka anak ini mengatakan, ada ya Rasulullah, kami memiliki kain yang kadang kami gunakan sebagai alas, yang kadang kami gunakan sebagai pakaian. Ini saking miskinnya, Pak. Di rumahnya itu nggak punya apa-apa kecuali kain tadi. Ya, dia gunakan kadang sebagai alas, kadang juga dia gunakan sebagai pakaian. Dan kami juga memiliki bejana. Yang bejana ini kadang kami gunakan ya, untuk minum, dan kadang-kadang kami gunakan untuk keperluan yang lain. Maka kata Nabi SAW, pulang, bawa barang itu ke sini. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin menerapi tentang sebuah penyakit sosial, ya, tentang sebuah penyakit sosial, yaitu kebiasaan dan perilaku meminta-minta. Dan ini ya, sebenarnya para sahabat yang lain itu bisa aja ngasih anak kecil tadi, itu bisa aja, orang sahabat yang lain banyak uangnya, tapi itu nggak mendidik, Pak. Ya, tapi itu tidak mendidik. Ya, maka karena anak ini fisiknya tuh masih kuat, anak ini fisiknya tuh masih besar, ya, masih sehat, masih kuat dan sebagainya. Dan Nabi SAW itu bersabda, la tahullu shadaqah lil guni. Nabi SAW itu bersabda bahwa tidak boleh sedekah itu diberikan kepada orang yang berkecukupan, itu satu. Dan tidak boleh sedekah ini diberikan kepada orang yang fisiknya itu masih kuat. Nah, ini kaidah sedekah ini, Pak. Diberikan oleh Nabi SAW, ada dua tadi. Tidak boleh sedekah itu diberikan kepada orang yang berkecukupan. Artinya orang kaya itu nggak boleh menerima orang sedekah. Ya, nggak boleh menerima sedekah. Dan yang kedua, tidak boleh sedekah ini diberikan kepada orang yang badannya itu masih kuat, fisiknya masih kuat. Ya, kenapa? Karena mereka masih memiliki usaha, ya, untuk kemudian mencari harta dan sebagainya. Dan ketika anak muda yang tadi fisiknya masih kuat itu, ya, kemudian tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk mengemis, maka Nabi SAW meminta dirinya itu untuk terus berupaya, ya, dan maka diambillah dua barang yang tidak berharga itu tadi, ya, diambillah dua barang yang tidak berharga itu, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu berkumpul dengan para sahabat, dan Nabi melelang dua barang itu di hadapan para sahabatnya. Nabi SAW itu mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli barang ini? Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, saya beli dengan 1 dinar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW itu berkata lagi, adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih dari 1 dirham? Ya. Dan Nabi SAW itu bertanya sampai 3 kali, itu bahkan lebih. Kenapa? Karena ini barang yang tidak berharga, Pak. Siapa yang mau membeli barang nggak berharga ini lebih dari 1 dirham? Dan itu uang kecil sekali. 1 dirham itu sekitar 70 atau 80 ribu lah. Ya, itu uang sangat kecil sekali. Maka Nabi SAW tadi berkata, adakah yang mau membayar uang ini lebih dari 1 dirham? Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, saya beli dengan 2 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ambil barangnya. Dan Nabi SAW itu kemudian mendapatkan 2 dirham itu, dan 2 dirham ini diberikan kepada anak muda tadi itu. Ya, kemudian lihat bagaimana kalimat Nabi SAW berikutnya. Ini menarik. Ya, tentang sebuah program, ya, tentang sebuah program dalam mengentaskan sebuah fenomena penyakit sosial tentang meminta-minta. Ya, ini sedikit kita ngebahas tentang ini karena tadi berkaitan dengan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada anak muda ini, kata Nabi, 2 dirham ini sebagian kau gunakan untuk membeli makanan untuk dirimu dan keluargamu, sebagian lagi kau gunakan untuk beli kampak. Jadi pergi anak muda ini beli makanan untuk dia dan keluarganya, beli makanan, dan datang lagi kepada Nabi SAW dengan membawa kampak. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, pergilah cari kayu dan jualah kayu itu di pasar, dan aku tidak ingin melihatmu 15 hari lamanya. Ya, ini luar biasa. Ada banyak hal tentang diantaranya ada pembahasan tentang sebuah panduan detail. Ya, karena mungkin orang ini sudah lama tidak tahu caranya mencari uang. Ya, karena sulitnya keadaan, maka diberikan panduan yang sangat detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Nabi SAW itu memberikan 15 hari berikutnya, ya, agar anak muda ini kemudian bisa berkembang dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW itu di pasar di Madinah, kan pasar Madinah itu nggak besar, Pak. Jadi kalau Nabi SAW itu lewat, dia ketemu juga sama anak muda itu. Tapi artinya Nabi SAW itu nggak ingin berjumpa dan bertutur kata dengan anak muda ini. Ini merupakan salah satu program dari Nabi SAW untuk mengentaskan perilaku meminta-minta yang ada di kalangan para sahabat pada waktu itu. Anak muda, tapi justru dia meminta-minta. Maka 15 hari berikutnya datang anak muda itu. Jadi anak muda ini datang lagi 15 hari berikutnya. Dia datang dengan membawa beberapa dirham. Jadi sudah membawa beberapa dirham, yang uang itu sudah dibelikan pakaian untuk dirinya, ya, sudah digunakan untuk memenuhi beberapa macam kebutuhan kehidupannya. Ya, ini luar biasa bagaimana Nabi SAW itu kemudian membuat treatment untuk para sahabat yang masih muda pada waktu itu, karena mereka kebiasaan untuk meminta-minta. Ya, dan sikap Rasulullah SAW ini sebenarnya bisa menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi orang-orang yang suka merendahkan dirinya itu dengan meminta-minta. Ini bahkan dulu para sahabat Nabi SAW, mereka bisa jadi merupakan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi mereka ini tidak mau mengemis, Pak, tidak mau minta-minta. Yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Ya, bahwa orang lain yang tidak tahu itu menyangka bahwa orang ini adalah orang yang berkecukupan. Ya, la yas'alunan nasa ilhafa. Itu karena mereka itu tidak mau mengemis. Karena mereka itu tidak mau meminta kepada manusia dengan cara paksa. Jadi mereka ini benar-benar seorang yang menjaga. Padahal dia itu dirinya mampu. Tapi karena tadi Al-Quran itu mengatakan bahwa yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang lain itu mengira bahwa orang yang tidak mampu ini mampu gitu loh. Mereka ini bukan orang-orang yang suka menjual kemiskinan mereka. Ya, ini bahwa artinya orang-orang mulia pada waktu itu yang hadir di sebuah masyarakat, bahkan ketika mereka berkebutuhan, mereka memiliki keperluan sekalipun, mereka tidak pernah menjual kemiskinan mereka. Mereka tidak pernah meminta-minta hanya karena atas nama kemiskinan dan keperluan. Mereka menjaga diri mereka dari perilaku itu karena mereka tidak ingin merendahkan jiwa mereka minat ta'affuf. At-ta'affuf itu disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa at-ta'affuf itu adalah sebuah rasa di dalam jiwa di mana seseorang itu menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta. Ya, ini sebuah faedah dari hadis Nabi SAW, ya, bahwa kita juga dilarang tadi untuk meminta-minta. Maka ketika tadi anak muda itu datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian menunjukkan bukti bahwa ternyata dia sudah memiliki beberapa uang dirham, baru kemudian diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Jadi nasihat ini itu diberikan oleh Nabi SAW itu di belakang, Pak, bukan di depan. Diberikan dulu programnya, diberikan dulu panduannya, diberikan dulu caranya, maka baru kemudian nasihatnya itu diletakkan oleh Nabi SAW di belakang. Maka kata Nabi SAW mengatakan, ini lebih baik dibandingkan kau nanti datang pada hari kiamat memiliki titik hitam di wajahmu karena kau mengemis dan meminta-minta. Ya, jadi nasihatnya itu diletakkan di belakang. Nabi SAW itu memberikan dulu programnya, berikan dulu panduannya, baru kemudian programnya seperti ini. Ya nih, kau, jadi Nabi SAW kan kasih tahu caranya tadi kan, Pak. Ini antum keluar ke rumah, jual barangnya, dari dua ini kau belikan makanan dan kemudian kau belikan lagi kampak untuk kau cari kayu, nanti kayunya ini dijual lagi ke pasar, uang itu baru kemudian kau kelola. Ya, baru ini dan sebagainya. Ini program dari Nabi SAW untuk kemudian mengentaskan minta-minta tadi. Ya, ini seharusnya bisa didengar sama pemerintah ini, ya, untuk bagaimana, ya, menjadikan menjaga diri kita, izzah kita itu agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang hari ini bahkan banyak, ya, kalau, ya, Masya Allah, kemarin ada program di Al-Hidayah ngasih Jumat berkah itu, ya, Masya Allah, ya. Tapi khawatirnya itu yang mendapatkan itu bukan warga sekitar itu, Pak. Ya, yang datangnya itu malah justru orang-orang dari, bahkan habis subuh itu sudah stem di sini, Pak, sudah ngetem ini, Masya Allah. Dari mana? Ada dari P2SC itu, Masya Allah, jauh-jauh dia, hanya untuk mendapatkan kebaikan dari, Masya Allah, bagus ya yang diberikan program. Tapi artinya ketika orang-orang itu kemudian tidak bisa menjaga
perilaku mereka, dari kebiasaan menikmati gratisan tadi. Karena adanya itu sifat atau jiwa meminta-minta. Dia tidak pernah cukup kalau ada di sini dan sebagainya. Maka ini disampaikan oleh Nabi SAW tadi juga tentang bagaimana menjaga kebiasaan kita itu dari perilaku minta-minta itu. Maka kita kembali lagi ke dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Selain menjaga kemuliaan diri tadi dari perilaku minta-minta, kita juga bisa menjaga kehormatan keluarga kita itu dari perilaku minta-minta. Ya, caranya tadi dengan meninggalkan harta kita untuk ahli waris dan anak cucu kita. Seperti nasihat Nabi SAW itu tadi ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sedang sakit keras. Jadi pertemuan Nabi SAW dengan Sa'ad ini itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Sa'ad untuk bertanya, berkonsultasi kepada Nabi SAW yang pada saat itu menjadi seorang yang ahli ilmu, ya. Maka tadi saat itu bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini karena cintanya Sa'ad ya kepada Islam, maka saat ini ingin menginfakkan 2/3 hartanya, ya. Maka kata Nabi SAW itu jangan. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Nabi jangan. Ya, kalau kata saat lagi, kalau begitu sepertiganya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, wathulutsu katsir. Ya, athulus, ya, sepertiga itu boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Maka kemudian Nabi SAW itu mengatakan, innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Kau tinggalkan ahli warismu, anak cucumu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta, dalam kondisi kekurangan dan mengemis kepada manusia. Ya, ini karena kita tahu kebiasaan mengemis tadi dilarang dalam Islam, maka Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran mahal melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa para orang tua ini silakan antum bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya, ya, memberikan harta antum buat membantu orang lain sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa untuk kemudian kita berpikir tentang apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi kita, untuk anak cucu kita, agar kemudian mereka ini hidup tidak dalam kondisi bergantung dengan orang lain, agar kemudian mereka ini tidak hidup dalam kondisi meminta-minta dan berada di dalam bayang-bayang harta orang lain, ya, tidak berharap harta orang lain dan mengemis kepada mereka. Ya, maka Nabi SAW itu ingin memberikan sebuah panduan sekaligus peringatan. Maka di antara yang dianjurkan oleh para ulama itu senantiasa kita itu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat meminta-minta dengan cara memperbanyak doa yang selalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi SAW itu selalu mengajarkan kepada kita di antara doa, Pak. Makanya Imam Nawawi itu bukan hanya menulis sebuah kitab Riyadhus Shalihin saja. Di antaranya yang ditulis oleh Imam Nawawi itu kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab sebuah kumpulan doa-doa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Itu dari kita melek sampai kita tidur, itu semuanya tuh ada panduan doanya, Pak. Ya, itu pentingnya kita itu sebagai orang muslim tidak mengkerdilkan sebuah doa. Yani artinya kita menganggap remeh sebuah doa. Ini doanya nggak dikabul-kabulin, Anasan. Ya, kalau nggak dikabulkan doa itu ada beberapa faktor, ya. Di antaranya kebiasaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi Nabi SAW di sini ingin memberikan sebuah panduan, di antaranya untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku meminta-minta. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita satu doa. Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang pertama, wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi Nabi aja berdoa itu. Sekelas Nabi, ya. Masya Allah, itu berdoa dia karena takut hatinya itu tidak khusyuk. Ya, jadi kita ini kadang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan itu lupa, Pak. Kita kan kalau minta sama Allah, bahkan ada listnya, ya Allah aku pengen ini. Kita lupa bahwa semua itu bertopang dari sesuatu hal yang penting dari hati yang tidak pernah khusyuk tadi itu. Kita sholat nggak nyaman, baca Al-Quran, zikir pun bahkan ya, kita tidak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan hati yang khusyuk itu. Ya, jadi hati yang khusyuk ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa ngotak-ngatik ini, karena ini semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu tadi berdoa tentang qalbin la yakhsha,
tentang hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian Nabi SAW itu juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang dia ini tidak pernah cukup. Jadi selalu kurang dia, Pak. Udah dapat A, pengen lagi gitu. Udah dapat B, dapat kurang lagi. Dan ya, itu di waktu yang sama itu juga merupakan penyakit kita sebagai manusia yang tidak pernah kenyang. Makanya di antara sifat yang baik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah sifat qanaah. Sifat yang selalu senantiasa merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Karena kalau berupa karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu babnya bukan kita ngelihat ke atas, Pak. Tapi ngelihatnya tentang babnya kita ngelihat ke bawah. Jadi kalau kita mendapatkan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, ya, maka kita ngelihatnya itu bukan ke atas. Karena kalau kita ngelihat ke atas, kita selalu merasa kurang. Yang fulan udah dapat ini. Kita sedangkan baru dapat yang ini. Maka kata para ulama, kita dianjurkan ketika kita mendapatkan sebuah rezeki, itu yang kita lihat yang ke bawah. Ke bawah itu artinya kita melihat orang-orang yang belum berada di level kita, yang mereka tuh tidak berada di dalam posisi yang sedang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia-karunia yang sedang kita rasakan, ya. Jadi Nabi SAW itu tadi berdoa kepada yang kedua tentang wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Jadi merasa kurang terus, Pak. Udah dikasih ini kurang lagi, udah dikasih ini kurang lagi. Kadang kita lupa bahwa kita tuh sudah jalan kejauhan gitu, bahwa orang-orang di belakang kita itu belum tentu merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kadang kita harus ngerem, ya, harus menjaga diri kita dari perilaku yang tidak pernah merasa cukup tadi. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa-doa yang tidak pernah kau kabulkan. Ini merupakan doa-doa yang kemudian Nabi SAW ajarkan agar kemudian kita ini menjaga diri kita itu dari perilaku meminta-minta, dari perilaku mengemis, agar kita tidak memiliki jiwa-jiwa yang merasa kurang tadi, sehingga selalu menuntut Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang kita inginkan berupa kekurangan-kekurangan yang ideal. Ya, karena hari ini kita mendefinisikan kebahagiaan itu sangat sempit, Pak. Ya, bahwa kebahagiaan itu apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita inginkan A, itu kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan A, maka kita tidak bahagia. Padahal kita memiliki B gitu ya. Kita memiliki sesuatu yang lain. Karena hari ini kita mendefinisikan sesuatu ini, mulai peralihan zaman lagi tentang merasakan sebuah kebahagiaan itu tadi berdasarkan apa yang kita miliki saja. Kalau kita tidak mendapatkan itu, maka kita tidak bahagia. Ini salah. Ya, karena kebahagiaan itu enggak mesti harus seperti itu. Karena kalau kita memiliki sifat qanaah tadi, memiliki sifat rasa cukup, maka seharusnya kebahagiaan itu juga ada di dalam hal-hal yang tidak kita sukai, di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu tidak kita rasakan sebagai sebuah kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, maka ya perlu senantiasa untuk kita selalu senantiasa baca doa ini, ya, di dalam kehidupan kita, untuk kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku meminta-minta dan dari perilaku mengemis kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.